Oke guys, kembali lagi bersama saya di Robert Kindangan of Geeks. Ya, kali ini kita akan melanjutkan part 2-nya lagi ya. Setelah sekian lama perjalanannya ya. Lagi cruising altitude ya. Udah berapa itu ketinggiannya? Saya periksa dulu ya. Wah, 37.000 feet guys, gila. Oh, kemarin waktu kita ke Jakarta tuh 30,000 feet, sebelumnya kok bisa di 37.000 feet ya? 37.000 kaki. Oh, MSL. Oh, ground speednya dia di 440 knot. Track headingnya di 158 derajat ya, arah selatan ya. Oh iya benar-benar 37,000 feet ya. Loh, tambah lagi ternyata. Oh enggak. Mungkin ada sedikit guncangan ya. Di ketinggian 37.000 kaki itu udah cuaca buruk ya. Di Bangka Belitung sama Palembang. Menuju Jakarta ini. Ini pesawatnya udah langsung terbang. Haha. 37,000 feet, bayangkan itu sekitar ground speednya itu kan kalau saya lihat 442 knot ya, tapi kalau di kecepatan suaranya atau Mach speednya itu dia di sekitar 0,82 ya. Wow, setara dengan kecepatan jet tempur nggak sih? Headingnya di 158 derajat menuju ke arah selatan sama tenggara menuju Jakarta ya. Wow, bukan main sih tadi. Ini part 2 ya guys ya, kelanjutan dari part yang pertama tadi ya, karena kelamaan ya. Jadi ini part 2 karena ya soalnya ini kan sesinya kan panjang ya. Nantinya kalau gua live streaming tengah malam itu Jakarta ke Manado ya. Jakarta Manado aja itu udah apa itu namanya, 3 jam lebih loh itu, bayangkan. Sampai pagi, bayangkan sampai pagi loh. Gimana coba? Saya mesti menghadap di laptop nih, nggak bisa tidur nih kalau apa. Soalnya ya menghadap di komputer aja udah ngapain aja gitu gua live streamingnya. Ternyata live streaming flight radar 24 jam masih mending ya, ketimbang nggak ngapa-ngapain ya. Jangan pikir kalau kalian live streaming di flight radar itu hanya gabut. No. Ini seriusan ya. Karena memang penerbangan terjadwal juga. Wah, udah melintasi di Bangka Belitung guys, sama Palembang, kalian bisa lihat ya. Nah, ini pesawatnya. CTP 969. Nah, dia udah melintasi dari Selat Jambi, Palembang sampai Kayu Agung ya. Kayaknya ada tol terbanggi besar itu sebelah bawahnya ya. Saat dari ini kan Bangka Belitung ya, langsung lurus ke arah Jakarta lah. 37,000 feet, bayangkan. Wow, ini Jakarta guys. Kayaknya Jakartanya hujan enggak sih? Iya benar, dia udah melintasi di Palembang ya sama Bangka Belitung ya. Ada selat-selatnya itu, sama teluk-teluknya itu. Di ketinggian 37,000 feet ya. Tuh tracknya
sama ground speednya 435 sama treknya 158 sesuai dari jalur VNAV dan LNAV ya. Pokoknya kalau main di Infinite Flight dia harus nyalakan VNAV-nya ya, dia nanti akan otomatis itu descend. Setelah nautical miles-nya jadi hilang, nanti akan descend terus menuju destinasi berikutnya kalau di game Infinite Flight ya. Udah lama sih nggak main game Infinite Flight dan RFS ya, apalagi Aerofly ya. Yang FS Global itu kan bayarnya itu 19.000 ya. Wah, setara beli jajan nggak sih itu? Cuman sih ya resikonya gue game kayak mana ya coba ya. Harus hemat-hemat duit sih. Ya mungkin sebenarnya ya nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau nggak nge-live streaming ya. Soalnya tugas saya mau upload video gitu. Mau upload video. Bayangkan nggak tuh, saya mau sampai mau upload video aja repot-repot kan. Setengahnya lagi kalau mau live streaming part 1 part 2 lagi, gimana coba? Ribet kan? Tapi yang agak nggak ribet sih kalau upload video ya, yang lebih pendek sih masih aman, yang video short ya. Ini malah video panjang gitu. Karena ya gua asal aja kan diatur gambarnya atau videonya 720p itu masih aman sih. Tapi kalau 180p udah pecah videonya nanti. Jadi makanya saya setting 720p ya, setara dengan 16:9 lah cocoknya. Kalau untuk short dia 9:16 ya. Ingat ya, kalau short dia 9:16. Kalau untuk YouTube postingan utama video yang normal ya, yang persegi panjang ya, itu untuk 16:9 ya. Nah, itu 720p itu dapatnya. Oke. Jadi kayaknya memang ada sedikit kelamaan ya, karena ya banyak sekali sesi jam terbangnya itu ya. Di Flight Radar 24 jam aja udah semakin gacor lagi itu, penerbangannya aja udah makin banyak pesawat, trafik dan yang lainnya loh. Gimana coba? Itu jadwal terbangnya jadi agak-agak out of range gitu, agak-agak kacau dikit sih menurut gua sih. Tapi karena ya nggak terlalu ya mending kalian enjoy aja liatin Flight Radar 24 jam. Ya namanya juga kayak pelacak pesawat udah berada di mana ya, mau mendarat di mana ya, tinggal kalian ke bandaranya, mau spotting ya langsung kalian tangkap pakai kamera atau video. Tinggal kalian post gitu, kayak mau pakai VOV segala. Nah, mantap aja itu, mantap jiwa. Oke, gimana ini kondisi pesawatnya yang stealing ya? Wih, blur pula ini. Nah, ini dia guys ya, pesawat stealing ya. Melintasi di Palembang nggak sih itu? Ya sedikit lagi dia udah mau desain ya. Tapi aku nggak bisa ambil alih karena harus gua skip ya. Oke. Kali ini kita sudah melihatnya udah lewat Palembang ya. Wah, udah malam ternyata di situ ya. Ini udah malam guys, karena udah gelap ya. Ternyata ya barometernya 37,000 feet ya. Lagi gila. Treknya 131 sekarang, udah belok kiri ya. Berarti kalau udah belok kiri, oh udah desain guys. Udah desain ternyata guys. Nah betul kan, udah desain ke Jakarta ya. Karena dia akan ikutin semua pesawat ini. Karena ini kan jalur tol udara ya, Jetstream ya. Teman-teman bisa lihat ya, yang ada banyak sekali traffic di udara ini ya, yang pesawat udara ini. Ini namanya jalur Jetstream ya, mau menuju Jakarta. Jalan tol udara lah, Sumatera Jawa lah. Setahu saya itu yang gue bilang. Namanya juga jalur Jetstream, bisa menghemat waktu penerbangan sih. Tapi kalau sampai 15 ya terjadi kekacauan nanti di udara, bisa bertabrakan nanti. Jadi satu persatu mereka descendingnya gitu. Loh, banyak banget pesawat di CGK, kalian bisa lihat langsung gondok semua. Tapi nggak juga sih, ini kosong semua nih parkirannya. Banyak sekali di Jakarta loh.
Soalnya di bagian Jakarta Utara ini ada pesawat yang melintas, ternyata mau kemana, ke arah CGK ini yang mau gitu. Bukan di Halim. Halim kayaknya udah pindah citylink-nya ya di Terminal 1B Soekarno-Hatta ya. Nah ini dia pesawatnya lagi standby ya. Ini udah desain ternyata, tapi masih nge-stop di 37,000 feet ya, karena dia masih pakai Phenom Vertical Mouse otomatis sih. Wah ini sih ramai juga ya tapi kalau bagus banget ya kalau buat live streaming ya. Cuma aku malah terlanjur buat video utama lagi. Ini kayaknya yang garis putus-putus ini kursi altitude ya. Yes bener guys, karena kan dia lewat jalan tol udara ya. Udah lewat jalan tol udara ternyata. Malah gua terlain dia pula. Buang masa aja. Nah ini dia jalur flag. Ini tahu saya flag apa di sini ya, gua lupa ya. Dia pokoknya dia ikuti jalur navigasinya aja menuju CGK gitu. Karena kan dia tersedia waypoint kan. Iyalah soalnya emak saya kan ada di pesawat itu ya, di penumpang Citylink itu ya 969. Emak saya itu mau ke Manado tapi harus transit di CGK katanya. Nggak bisa langsung ternyata. Karena kan dia harus pindah-pindah pesawat di Terminal 3. Emak saya ada di pesawat itu guys, GG969 menuju CGK. Nanti live streamingnya lagi kalau gue buat ya jam-jam berapa ya, gue mau coba jam 1 loh, bayangkan ya. Itu sampai jam 5 pagi loh itu mau selesai live streaming ya. Tapi nanti gue coba ya, soalnya kan malam-malam kan seru ya. Soalnya sekolah gue ada acara LKBB ya. Sekolah saya ada acara LKBB sih dari hari Kamis sampai hari Minggu ya. Sementara ini mama saya lagi keluar kota menuju Manado ya. Entah dia mau cari apa ya, ternyata kesibukannya mau bikin apa? Mau cari-cari rumah di sana gitu, mau cari-cari tanah kan. Untuk keperluannya sih. Soalnya kan dia lagi keluar kota dengan alasan mau ketemu saudaranya. Gitu. Apa enggak bertabrakan ya itu di udara ya? Bentar gue lihat altitude-nya berapa ya? Masih ketinggian 37 feet. Ini pesawat apa ya? Batik Air Kuala Namu ke Halim. 35,000 feet. Oh, untung aja 35,000 feet ya. Kalau 37,000 feet udah kacau kayak pesawat itu ya yang kena tabrak di udara, apa itu namanya? Gol 197 guys, tabrak dengan pesawat Legacy loh 600. Bayangkan aja itu kalau ketinggiannya udah sama ya, gasruk di udara nanti jadi celaka nanti. Untung aja nggak ini ya. Untung aja nggak kenapa-kenapa. Nah ini dia jalan tol udara ya, lihat. Kalian bisa lihat nih banyak sekali loh pesawat yang lewat tol udara. Jetstream lagi, bayangkan. Ini Manado ya guys ya. Airnesia Semarang Manado.
Wah, Manado jauh juga ya. Ada yang dari Manado ke Nanjing ya. Manado Indonesia ke Nanjing Cina ya. Nanjing Cina itu di mana ya? Ah, ini dia pesawatnya udah mau landing ya. Ya tanpa berlama-lama nanti saya akan skip ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kali ini kita sudah melihatnya, pesawatnya itu udah mendarat di CGK ya. Berarti dia udah mengarah ke selatan, belok kanan ya ini ya. Setahu saya ini belok kanan ya, arah Selat Sunda. Setahu saya dia akan landing di itu ya. Oh, lagi holding. Oh, bukan lagi holding sih, dia lagi ikutin pesawat ini pasti, biar tidak nyasar. Setahu saya kan kalau kayaknya pesawatnya akan landing di runway 25 ya. Soalnya kan di sini kan ada 3 runway ya di CGK ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, tuh ada 1, 2, 3 itu. Ada 3 runway ya, runway besar itu. Bandaranya besar banget ya. Kayaknya runway yang baru ini kan belum ada ya. Dulunya kan ini tanah kosong ya, atau perumahan warga ya. Sekarang digusur jadi bandara loh. Gila. Ini dulu jalan primer utara ya. Nah, jalan perimeter utara ini kan dulunya perumahan warga ya, sebelum ada runway baru ya. Nah, tapi sekarang sampai digusur, pindah lagi jalan yang baru ini nih. Seketika berubah ya dari masa ke masa ya. Nah, ini Batavia Peak ya, Pantai Indah Kapuk ya, Batavia. Nah, maaf ya jika misalkan kalau jari saya memang sedikit melengkung ya, kalau ntar pegang HP secara tidak beraturan ya, takut jatuh nanti. Aduh. Ini pesawat apa sih? Bentar. Aduh, jari gua kenampaan pula. Palembang CGK. Oh iya, ini Super Airjet ya. Agent 97 ya. Oh, kalau yang tadi Citylink ya. Mana yang tadi Citylink 969 ya? Ah, ini dia guys, pesawatnya. Oh, berarti dia masih OTW desain ya. Teman-teman bisa lihat di altitude-nya ya. Ah, itu dia udah di 26.000 feet. Udah mau desain ternyata ya. Udah desain ternyata ke CGK. Benar sekali perkiraan gue guys, kalau gue skip video dia bakalan lebih cepat ya. Wah, final moment nih. Iya, dia belok kanan, baru tuh belok kiri ya. Ke kanan lagi sini ke arah Jakarta guys. Oh iya, sampai daerah Karawang loh. Aduh, blur banget ini HP gua loh.
HP yang satu punya yang Oppo A12 udah rusak ya. Mesti diservis lagi loh. Soalnya layarnya pecah ya. Mau ganti-ganti LCD-nya sama anti goresnya. Soalnya kan nggak sengaja kebanting. Ini dia langsung udah belok kiri nih. National Park. Iya, ya seperti jalur flag plan-nya ya. Kalau di flag, kesalahan gua kalau gua main di RFF ternyata gua nggak bikin jalur airnav-nya ya. Gua nggak bikin jalur airnav-nya, ya ampun. Malah pakai tower design lagi, aduh, mana coba ya. Sama FD-nya ya lagi, aduh, gua bikin apa itu ya. Sampai jadi chaos flag plan di RFF. Kalau di flag masih mending ya, karena bisa atur-atur navigasi. Mengarah ke timur lagi guys. Nah ini dia mengarah ke timur. Oh, mau ikuti pesawat yang lainnya ini. Mulai di runway apa barunya kalau nggak salah ya. Runway baru atau runway 25 ya? I don't know lah ya. Itu dia guys, pesawatnya udah mau desain ya. Udah di 19.000 feet ya. Maaf ya jika misalkan kalau gue nggak punya kamera yang apa ya, kamera tegak sini ya, karena ya masih pakai lengan lagi, masih pakai tangan juga kalau gue pegang HP ini. Ya soalnya ya ribet juga ya kalau nggak ada penyangga ya. Aduh. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita skip ya daripada kelamaan. 1, 2. Oke, kali ini kita udah liatin ya itu pesawatnya ya, udah desain ya. Ground speed 264 knot loh. 139 derajat loh. Berarti dia sampai arah Jakarta udah hujan itu ya. Iya, hujan petir ternyata ya. Ini weather apaan ya? Oh, ini untuk vulkanik ya.
Oh, kalau untuk cuaca lagi dikunci ya karena harus pakai Pro ternyata. Flight level 450. Ketinggian 45.000 kaki aja itu paling parah lagi loh. Itu udah meminimalisir guncangan lagi sampai flight level 500. Oh iya, udah mau desain ternyata ya. Ya ada di 10.000 kaki ya. 10.000 kaki udah mau desain tuh ke Jakarta. Nanti belok kanan, di sini dia ke kanan langsung ke sini nih bandaranya. Gitu. Sudah di 8000 feet ya, tadi udah kelewatan ya. Tuh ground speednya tuh, kalian bisa lihat. 249 knot loh, bayangkan di radio speed. Dari 7000 feet ya. Tracknya di heading 160 derajat ya. Nanti dia akan heading ke arah kanan di 24X ya, 248 derajat ya. Pesawatnya udah mulai desain ya. Dan ini Bandara Soekarno-Hattanya. Ini Jakarta Utara ya. Ini Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Central of Jakarta. Ada Kota Tua. Ini pesawat yang duluan apa? Oh, habis GA 179 dari Pekanbaru ini mau ke CGK. Nah, ini yang dari Batam Jakarta. Dia nanti tibanya jam 7.40 ya. Jam 7.40 malam. Soalnya dia masih lama loh, jam-jam 1 loh terbangnya.
Katanya jam 1 terbangnya. Ya mungkin seperti yang sudah diketahui ya, kalau kalau Batam ke Manado nggak bisa langsung, dia Batam Jakarta dulu baru tuh Jakarta Manado ya, karena transit pindah-pindah pesawat. Soalnya kan jam 1 terbang ke Manado ya. Itu udah lebih loh itu. Itu kayaknya kalau Jakarta Manado itu udah 3 jam loh. Kalau saya setarakin dengan live RFS ya, 3 jam loh guys, 3 jam, sekitar 3 jam 35 menitan ya. Itu aja udah makin menjadi-jadi juga itu sih live streaming, tapi nggak masalah ya, karena ya namanya juga terbukti long haul flight ya guys ya, karena penerbangan jauh lah. Soalnya aku udah lama sekali nggak main RFS ya, karena aduh, langganan langganan RFS gua ya, RFS multiplayer dihentikan ya karena udah kedaluarsa lah. Tapi nggak masalah, nanti gua Desember gua top up lagi RFS atau Infinite Flag lah, terserah gua lah, atau enggak ya Aerofly, RFS global kan di setara Google Play itu 19.000 harganya, setara beli jajan si Tato, bayangkan setara mau beli jajan aja itu kayak gitu loh, mau beli game gimana coba. Ya demi kesenangan gua ya, kalau gua seriusan belajar ya, belajar banyak sih, karena kan kesibukan saya kan mau baca-baca buku ya, karena kan mau cari nilai kan. Nanti November udah mau ujian gitu, karena kan saya nggak banyak mau live streaming, nanti sibuk belajar nanti gitu. Oke guys, ini dia guys pesawat kita udah. Ini dia pesawatnya yang ditumpangi emak saya, udah mau mendarat di Jakarta ya guys ya. Pakai kita segala. Kita sudah melihatnya. Pesawatnya yang berangkat dari Batam menuju Jakarta, ini dia guys ya. Apakah dia akan landing di runway baru atau runway 25R? Kita coba sama-sama kita lihat ya guys ya. Check it out. Jakarta Bay. Oh, ini Selat Jakarta ya. Ku tahu juga ini kalau Jakartanya bakalan tenggelam karena banjir. Padahal hoax ya. Kenangan yang indah, yang mahal dan yang murah malah terlupakan. Ya, kece gak sih? Ada yang lebih mahal lagi penerbangannya dari yang sebelumnya. Kalau yang agak murah malah jadi terlupakan. Gimana coba? Nah, dia akan ikuti sesuai jalur flight plan-nya menuju runway 25 atau 24. Setahu saya runway 24 ya, gue kira-kira aja gitu. Soalnya kan ini habis keluar dari jalan tol udara kan langsung menuju Jakarta ini. Ah, itu dia guys ya. Tuh pesawatnya udah mau kesini nih. Ini bandaranya. Aduh. Ini bandaranya. Haha. Langsung langsung terlihat jelas ini glide slope-nya ini.
Nah, dia nanti akan ke kanan. Landing gear down ya. Nah, itu tahu saya dia akan landing di runway baru ya. Iya guys, runway baru guys, runway 24 ya. Kupikir runway 25. Ternyata runway baru juga ya, masih mending ya. Runway 24 ya. Soalnya kalau kemarin gua rekam kan landingnya di runway 7R ya. CGK kan yang kemarin di sini nih, nih. Nih, kemarin di sini kan waktu itu ya runway 7R. Swing ke terminal 1B. Di tengah-tengah ini nih, pindah di CGK katanya. Nah, ini dia duluan baru ini nih. Ini dia duluan. Baru ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Wah, emang gercep juga ya Bandara Soekarno-Hatta ya. Salah satu bandara paling tersibuk adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Denpasar Bali ya guys ya, Gusti Ngurah Rai. Dua bandara sekaligus malah jadi bandara yang paling tersibuk sedunia di Indonesia ya guys ya. Ya pasti teman-teman tahu lah ya guys ya. A very busy airport is Soekarno-Hatta International Airport and Gusti Ngurah Rai. Oke? Mantap jiwa nggak sih? Tapi wajar sih kalau ini kan memang pakai wifi ya di rumah gua ya, nggak pakai data seluler ya. Soalnya HP gua lagi pakai wifi ini. Sembari gua putar-putar musik NCS ya atau segala macam ya, atau audio library. Agak susah ya mau bilang apa ya. Library lah gitu lah. Pokoknya free royalty lah ya guys ya kalau NCS ya. The best pokoknya Heroes Tonight tuh. Remix dari NCS tuh. Tapi versinya yang officialnya kan Janji ya kalau nggak salah, Janji musik ya. Tapi aku nggak tahu ya itu kalau sebenarnya terkadang beberapa juga NCS yang komersial kena copyright ya, tapi lolos monetisasi lah. Lolos monetisasi warna hijau guys. Gimana tuh coba? Nah, ini dia guys ya pesawat yang mau landing di runway 24 ini. Nah, setahu saya di sini ada rumah Oren ya di sini ya. Di sini sih sebetulnya di Jalan Premier Utara. Premier pula, Primeter. Astaga. Nah, ini dia guys ya pesawatnya mau landing di runway 24. Kita lihat ya guys ya. Habis 2500 feet, 1700 feet. Oke, 1000 feet. Nah, langsung ini nih landing nih. Come on, come on. Come on. Pasti bisa dong. Ini kan lagi diberhentikan ya karena kan banyak sekali pesawat yang mau take off dan landing ya. Ini pesawat apa sih? Gue lupa. Oh, Singapore Airlines. Oh. Iyalah, soalnya dia lagi nunggu pesawat yang lagi landing di runway baru ini nih, runway 24 sama 6 ya. Dipilih runway 24 ini nih. Nah. Oke, itu dia guys ya, pesawatnya udah mau landing. Ya, langsung 500 feet, ya 400 feet, 300 feet, 200 feet. Oke, habis minimum ya 100 feet, baru langsung 50, 40, 30, 20, 10, 5. Mantap, mendarat juga di CGK ya, runway 24, runway baru. Mantap jiwa nih. Akhirnya langsung mendarat guys. Tepuk tangan dulu dong. Mantap jiwa nggak sih? Mantap jiwa, haha. Mantap jiwa landing di runway baru. Mantap jiwa, mantap jiwa. Soalnya ini udah mau parkir di terminal 1B ya. Aku nggak tahu ya kalau bakalan parkir di terminal 3 ya. Soalnya kan terminal 3 kan sering banyak sekali pesawat terus penuh ya. Pindah di terminal 1B sini nih. Kemarin kita sampai di CGK sini. Nah.
Ini ada pesawat yang mau turun lagi. Asiana Airlines lagi dari Ikehon ke Jakarta. Ini kenapa dia berhenti ya? Harusnya dia kan maju dulu. Oh, dia lagi takutnya kalau ada pesawat yang lainnya mau take off ya. Padahal masih kosong ya, belum masuk ke runway-nya. Itu pesawatnya lagi udah mau turun loh itu. Oh, udah vacate runway ya. Wah, dia telat, kayaknya telat kedeteksi ya, karena kan takutnya nanti ya kenapa-kenapa ya. Saya sering sekali loh mendapat telat deteksi ya. Iya, dia sama juga heading 248 tadi sih. Sungai Dadap. Kira-kira dia parkir di Terminal 3 atau Terminal 1B ya? Sampai di Terminal Cengkareng ini. Ya, ini dia titik terminusnya sampai di Cengkareng ya. Nanti dia pas transinya jam 1 katanya. Mau ke Manado, tapi harus di live streaming ya. Soalnya aku nggak bisa ambil alih karena takut baterai habis ya. Oh, dia mau parkir di Terminal 2 ya atau Terminal 3 ya? Oh, terminal berapa ya? Oh, Terminal 1. Oh, Terminal 3 penuh juga ya. Ya, habis dong. Habis waktu ternyata. Oke, ada kesalahan teknis ya di mana kita sedikit ngaco juga gitu. Runway-nya runway panjang banget ini. Runway-nya emang runway panjang ya. Oh iya, dia mau ke Terminal 1 ya. Nanti guys ya, Terminal 1B sini. Parkir di sini ternyata. Dia akan melintas di
bagian taxiway-nya itu ya, yang ada jembatannya. Lama banget ya, dia pelan banget loh kalau dia taksi ya. Wah, pelan banget taksinya, ya ampun. Bikin habis waktu aja. Tapi nggak terlalu sih, wes. Wes santai dong, santai dong. Ini ada pesawat di sebelah sini nih. Surabaya CGK. Ini juga dari Batam ini. Gua masih agak-agak curiga ya kalau Garuda Indonesia pernah katanya korupsi armada ya. Terus dikembalikan lessornya yang pesawat CRJ Bombardier Mitsubishi 1000 ya kalau nggak salah. 17 unit loh dikembalikan sama lessor karena udah nggak digunakan lagi terkait adanya kasus korupsi. Sama satunya lagi katanya pesawat ATR 72 kan udah nggak digunakan ya milik Garuda. Digunakannya ke maskapai Citylink regional gitu. Entah kenapa ya Garuda Indonesia ini malah malah sedikit berubah dari yang lebih positif malah yang tembang ke pandang negatifnya. Nah ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Ini kenapa armadanya dari Garuda ini banyak sekali dikembalikan ke lessor. Menuai pro dan kontra ini masih dipertanyakan nih gitu. Nah, dan tenang guys, gue bukan mau mengkritik secara negatif ya. Melainkan ini memang jauh lebih serius guys, karena kan hampir aja Garudanya mau pilot ya, gitu. Hampir mau pilot Garuda loh. Loh, untuk cepet lagi taksinya. Nah, cepet lagi taksinya. Wah, dia mau masuk situ atau apa? Oh, belok situ ya. Oh, iya bagusan belok situ lah daripada ke sini kan terlalu jauh ya putarnya. Masih mending situ lah. Ah, dari tadi kayak lama-lama. Bentar, ini mau masuk dulu. Soalnya saya kan memang restart juga. Arrival. Kayaknya dia udah hilang dari jejak ya. Berarti dia udah masuk di parkiran itu ya. Terminal 1C kalau nggak salah atau 1B ya.
Ini KG301 mau ke Manado ya. Transit ternyata. Iya transit, tapi nanti aja guys kalau gue mau buat live streaming ya. Soalnya ini udah mau habis baterai ya. KG301 ternyata kalau mau ke Manado ya. Oke, mungkin segitu aja tuh dari video kita kali ini ya. Udah parkir di terminal 1B ternyata. Oke, segitu aja tuh video kita kali ini ya guys ya. Nanti gue akan buat live streamingnya lagi dari Jakarta ke Manado ya, karena kan lagi mau bikin video ya, tapi habis baterai, jadi power bank saya lagi di cas ya. Oke, sekarang ya gue akhir videonya. Jangan lupa dikasih like aja sebanyak-banyaknya, like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka kalau ada sedikit kendala ya. Pokoknya like sebanyak-banyaknya, like jika kalian suka dengan video gua untuk road trip atau segala macamnya ya, kira-kira 24 jam lah intinya ya, seperti itulah. Jangan lupa komen aja jika ada saran ya untuk request terbaru ke saya ya, atau nanti saya akan request terbaru ke kalian ya secara publik aja. Dan jangan lupa di support channel gua dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis ya, tekan tombol subscribe karena subscribe gratis ya, karena subscribe itu gratis. Jadi jangan lupa di support dengan cara aktifkan lonceng notifikasi supaya ada pemberitahuan, supaya tidak mendapatkan video terbaru dari saya pastinya langsung dirilis. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, I'll see you next live streaming untuk selanjutnya. See you.